Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sekali lagi kami sampaikan kepada jemaat yang hendak mengisi puji-pujian, mohon bisa melapor sehingga didata. Apabila ibadah sudah berjalan, kami tidak menerima lagi kertas-kertas yang disampaikan. Sekali lagi kami sampaikan kepada jemaat-jemaat yang hendak mengisi pujian, baik itu paduan suara, vokal group atau solo, mohon disampaikan atau dilapor. Shalom. Selamat pagi teman-teman. Kita akan memulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah ini dilaksanakan dalam nama Allah Pencipta
dan bumi, pemelihara segala yang hidup di tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku, bangsa, dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Salam bagimu, salam bagimu. Santunan nyanyian rohani 49 bait 1 dan bait yang kedua. Amen.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Kami mengakui ketidaksadaran kami tatkala masalah datang. Doa-doa kami begitu kering, hampa, tiada rasa. Begitu banyak doa yang kami sampaikan, tetapi seringkali menjadi kita yang berkata-kata. Sebab itu kami memohon ampun. Aku akan memberikan kebenaran kepada kita. Sambut berikan kebenaran di Yohanes 54 ayat yang keempat.
memikirkannya, bagaimana saya mengatasinya dengan jawab. Dan ada rasa tidak enak di hati ketika menghadapi pergumulan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hal yang sama juga Yesus ketika ada di jalan bersama murid-murid di Getsemani, dia merasa sedih karena ada sesuatu yang dia akan hadapi. Sedih seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu bisa lihat dalam 38. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu juga pernah menanya seperti apa yang kita hadapi ketika kita menghadapi tentang pribadi dan keluarga yang sangat berat yang tidak kita bisa kasih, kita menjadi sedih. Bahkan seringkali kita bilang, kalau begini lebih banyak mati semua. Apa yang membuat Yesus begitu sedih sampai merasa pergumulan yang Yesus hadapi, yang Yesus alami adalah pergumulan yang sungguh-sungguh manusia di hadapan Allah adalah manusia tanpa dosa. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap Bapak Ibu adalah manusia sejati, saya bebas dari dosa, itu baru manusia sejati. Tapi bila manusia sejati tapi cerita-cerita orang, pukul-pukul orang, gosip-gosip orang, nah itu bukan sejati. Manusia sejati seperti Yesus adalah manusia yang sejati ini karena dia solider dengan manusia yang lain. Manusia yang lain, manusia yang tidak sejati, yaitu manusia yang berdosa. Kematian. Kehidupan manusia yang lain itu berarti dia juga harus mengalami kematian itu. Dia ikut serta, dia mengambil bagian dalam kehidupan manusia yang lain. Ketika Yesus mengambil bagian dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, menanggung kematian bukan karena dia berdosa, tapi justru karena saya dan Bapak Ibu berdosa dan dia mengambil bagian dalam kehidupan yang berdosa itu, dia bergumul luar biasa. Dalam sebuah jamuan malam bersama murid-muridnya, sesudah Yesus memecahkan roti, sama kepada mereka dan bilang begini, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpah di darah. Kalau kita perjamuan kudus, kita kan minum juga dari cawan. Apa yang kita minum? Kristus yang Bapa. Ketika kita minum anggur, itu sama saja ketika sama dengan kita meminum darah yang kita dari cawan. Dan itu sebenarnya kita mendapatkan hal yang berdasarkan keinginannya, tapi berdasarkan keinginan Allah. Ingat baik-baik, manusia sejati adalah manusia yang tidak menjalankan hidupnya berdasarkan keinginannya, kemauannya, tapi berdasarkan keinginan Tuhan. Berdasarkan keinginan Tuhan.
Dalam doa ini Yesus mengungkapkan kepada Allah Sang Bapa keinginannya. Saya tidak mau melewati, saya tidak mau minum dari cawan kementerian ini, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendak yang besar. Ini manusia sejati seperti itu. Pertanyaan adalah, apakah saya dan Bapak manusia sejati sekarang? Ataukah manusia yang berada di bawah kuasa dosa, di bawah kuasa kematian? Ketika Yesus menyerahkan tubuhnya dan darahnya di kayu salib dan berkata, sudah selesai. Artinya, karyanya, pekerjaannya untuk mengampuni dosa manusia itu sudah berakhir, sudah selesai. Dan manusia mengalami hal yang sama dengan dia, yaitu menjadi manusia sejati di hadapan Allah, yaitu manusia yang bebas dari dosa. Karena itu orang Kristen yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus, saya dan Bapak Ibu yang ada di gedung gereja di rumah Allah ini, ia beriman kepada Yesus yang mati dan bangkit, adalah manusia sejati, manusia yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Karena itu sama seperti Yesus tidak menjalani hidupnya berdasarkan egonya, berdasarkan kemauannya, berdasarkan keinginannya, melainkan keinginan Allah. Begitu juga saya dan Bapak Ibu di dalam Yesus Kristus, kita tidak menjalani hidup kita sehari-hari karena keinginan kita, tetapi karena kehendak. Jadi hari ini Bapak Ibu yang selama ini hidup menjalani hidup setiap hari menurut kemauan, menurut apa yang saya anggap baik, harus berakhir, harus bertobat. Karena di dalam Yesus Kristus kita telah dijadikan manusia sejati, manusia bebas dari kuasa dosa. Dan bagi manusia yang bebas dari kuasa dosa, hidup sehari-hari tidak dia jalani berdasarkan keinginannya, kemauannya, hobinya, tapi berdasarkan kemauan Allah. Karena itu Bapak Ibu yang selama ini menjalani hidup sehari-hari berdasarkan keinginannya, mulai hari ini harus bertobat. Karena Bapak Ibu kita bukan berada dalam kuasa dosa lagi. Kita sudah bebas dari kuasa dosa. Dan bagi orang yang sudah dibebaskan dari dosa, ya dia lakukan dalam hidup sehari-hari adalah kehendak Allah, bukan keinginan. Dan itu Bapak Ibu, pertanyaan kita adalah, apa kehendak Allah hari ini bagi kita? Sehingga itu yang harus kita jalani. Bapak Ibu, orang yang sudah bebas dari kuasa dosa, sekali lagi dia menjalani hidupnya merasakan kehendak Allah, itu berarti dia selalu berhubungan dengan Allah, supaya betul-betul hidupnya dituntun oleh Allah. Dia selalu ada dalam lingkungan Allah, dia selalu ada bersama-sama dengan, dia selalu berada dalam satu persekutuan, satu kesatuan dengan Allah. Dan dalam dikaitkan Allah, Bapak Ibu, bentuk paling nyata kesatuan kita dengan Allah itu adalah ibadah. Ketika kita beribadah, kita berada bersama dengan Allah. Dan di
memuji Tuhan. Dan di sana juga kita akan membangun komitmen untuk menjalani hidup ini tidak berdasarkan keinginan kita, berdasarkan kemauan kita, tapi berdasarkan kehendak Allah. Dan itu bagi orang yang sudah hidup dalam Kristus, semua yang harus dia lakukan harus sesuai dengan kehendak. Karena itu harus selalu tanya kepada Yesus menyendiri di Getsemani itu sebenarnya untuk mau bertanya kepada Allah. Allah, Bapa, saya tidak ingin menanggung kematian ini. Apakah bisa? Tapi jangan keinginan saya yang terjadi pada keinginan. Ternyata Allah tidak setuju dengan keinginan Yesus. Mengapa? Karena Yesus memang diutus dengan satu misi untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan karena Allah, dia harus mati, dia harus minum syawat yang di dalamnya adalah darah. Dia bertanya kepada Allah apa yang telah terjadi. Karena itu bahwa kita juga selalu harus bertanya apa yang kita akan lakukan dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu mau bekerja mengerjakan sesuatu, harus tanya Tuhan, apakah ini kau menghendaki? Jangan lakukan apa yang tidak menghendaki. Orang Kristen, orang yang ini harus melakukan apa yang Allah menghendaki. Kalau mencuri juga tanya Allah, apakah Tuhan menghendaki saya mencuri? Kalau mengkorupsi juga tanya Allah, Allah, apakah engkau izinkan saya korupsi? Kalau Tuhan izinkan, silakan. Tapi pasti Tuhan tidak izinkan. Nanti ketika kita melakukan apa yang Allah tidak kehendaki, itu akan menuju kepada kegelisahan. Di lapas Al-Qura itu begitu banyak orang Kristen. Ada juga penatua majelis juga dengan berbagai kasus. Rupanya tidak hanya Allah ketika dia korupsi, Tuhan engkau mengendali saya korupsi. Karena tidak hanya Allah berakhir pekerjaan. Coba tanya Allah, pasti Allah akan tuntun kepada keselamatan. Orang yang benar-benar beriman kepada Kristus, semua yang dilakukan dalam hidup ini harus atas kehendak Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan melakukan retreat pelayanan GKI Tanah Abang. Retreat ini adalah kesempatan untuk menarik diri dari semua kesibukan pelayanan, kesibukan rutin hari-hari ke satu tempat yang sepi seperti Yesus di Getsemani. Dan di sini kita akan mengosongkan diri, mau mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sehingga semua yang dilakukan oleh para pendeta, guru jemaat ini di seluruh tanah Papua yang dia lakukan adalah yang dikehendaki Tuhan, bukan yang tidak dikehendaki. Karena ada banyak juga yang dilakukan oleh para pendeta, para guru jemaat pemimpin yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu mulai hari ini dalam 2 hari ini kita akan menghayati diri kita di hadapan Tuhan. Seperti apa seorang pendeta di hadapan Tuhan? Seperti apa seorang guru jemaat, seorang guru. Kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Seorang hamba Tuhan harus selalu ada dalam perjumpaan dengan Tuhan, sehingga apa yang dia lakukan dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat dunia betul-betul dia dikehendaki Tuhan. Jangan sekali-kali melayani bukan apa yang dikehendaki Tuhan. Bahkan ketika seorang pendeta naik di mimbar ini harus bertanya, Tuhan, Engkau izinkankah saya hari ini memberikan firman? Kalau Tuhan bilang tidak, jangan sekali-kali naik mimbar. Sebab itu sama dengan menumpuk bara api di atas kepala kita, yang satu saat akan ada pertentangan dengan semua. Karena itu retreat ini Bapak Ibu begitu penting bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan firman kita, karena kita akan dituntun oleh para narasumber untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan di situ ada pembaharuan hidup kita dan komitmen untuk selalu melakukan apa yang kita dalam diri sesuai dengan kehendak. Bapak Ibu, perjumpaan dengan alam dalam gereja ini adalah dalam ibadah. Tapi hari ini suasana ibadah kita itu sangat memprihatinkan. Kalau 700 warga jemaah di ibadah ini itu paling hanya 200 sebagian besar tidak ada. Ini yang saya sebut sebagai kekafiran baru dalam kita. Kita tidak perlu cari orang kafir di luar negeri kita ini. Ada bila kita di orang kafir banyak sekali. Karena itu sejak sidang sinode di Waropen, Bapak Ibu kita berkomitmen untuk menjadikan GKI ini sebagai lembaga gereja untuk memulihkan warga GKI agar benar-benar warga GKI menjadi murid Yesus, menjadi manusia sejati, manusia yang menjalani hidupnya sehari-hari tidak berdasarkan kemauannya, berdasarkan kesombongannya, berdasarkan keilmuannya, bukan berdasarkan kehendak. Di Waropen ini Bapak Ibu, sejarah baru dikaitkan Allah kita mulai dengan menjadikan lembaga ini sebagai lembaga pemuridan, pembentukan manusia Papua menjadi manusia yang menjalani hidupnya berdasarkan kehendak Allah dan dia murid Yesus. Karena itu secara struktur lembaga di jemaat ada urusan pemberian, di klasis ada urusan pemberian, komisi pemberian, dan di sini ada departemen pemberian. Lembaga kita menjadi lembaga untuk memurihkan umatnya agar umat menjalani hidupnya benar-benar sebagai murid yang selalu melakukan semua dalam hidupnya berdasarkan kehendak Tuhan. Karena itu biarlah Bapak Ibu dalam minggu secara keempat ini masing-masing orang bertanya pada diri, apakah selama ini saya sudah menjalani hidup saya berdasarkan kehendak Tuhan, atau selama ini ada ego, ada kepentingan, ada kesombongan yang saya lakukan dalam hidup. Apapun jawaban Bapak Ibu, satu hal yang pasti bagi orang yang beriman di dalam Kristus, bagi warga kita di tanah Papua, kita harus menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Nah, dalam pengakuan kita dikatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala yang memerintah dan memelihara gereja. Kepala kita adalah Yesus, Tuhan kita adalah Yesus. Karena itu seluruh warga GKI tanah Papua
seluruh pendeta GKI, seluruh jemaat GKI, seluruh pemikir GKI harus menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Kepala Gereja yang Kristus Yesus. Ini pesan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah Bapak Ibu yang mengikuti firman ini, dengan segala berbahagialah Bapak Ibu yang mulai hari ini bertobat, meninggalkan semua ego, meninggalkan kepentingan, meninggalkan kemauan-kemauan di dalam hidup ini, dan selalu bertanya kepada Tuhan, selalu mau jalan hidup ini di dalam kebenaran. Ini tidak mudah. Ego itu sudah melekat pada diri kita. Tapi ketika kita sudah dijelaskan dari kuasa dosa dan mempertaruhkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yang mustahil itu kalau kita mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan, tidak mustahil. Kalau kita kepala hati itu yang mustahil. Tapi ketika kita betul-betul menghayati bahwa saya ini manusia sejati, saya ini orang Papua sejati, yaitu orang Papua yang sudah hidup dalam kehendak Allah, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena itu bagi orang-orang yang menyerahkan hidupnya, melakukan hidupnya sesuai dengan Allah, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Amin. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Dirus Jemaat merespons pembukaan firman yang muncul. Saya persilakan dengan suara Dirus.
memberi persembahan. Ada juga persembahan natural yang dapat diserahkan, dan majelis jemaat telah menyediakan meja. Jika Bapak Ibu Saudara ada yang membawa persembahan natural, dapat juga diletakkan pada meja yang telah tersedia di hadapan setiap kita. Persembahan natural akan dikumpulkan sekaligus ketika Bapak Ibu Saudara maju ke depan untuk menyerahkan persembahan pada kotak-kotak yang tersedia. Jika ada yang membawa persembahan natural, sekaligus juga dapat diletakkan pada meja yang telah disediakan. Jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan melalui pemberian persembahan kita, sambil mengingat firman-Nya sesuai Lukas 6 ayat 32. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digonsam dan yang tumpah tempur akan dicurahkan di dalam peribadahan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Pantulan nyanyian Mazmur 124 ayat 1 dan seterusnya sampai persembahan selesai diukurkan. Amen.
dari keluarga Jaga Sederi, bersyukur untuk kasih dan cinta Tuhan dalam perjalanan kehidupan keluarga. Juga ucapan syukur dari keluarga ML Bawedari untuk anak lain atas hidup kami, yang hanya oleh perkenan-Mu jika memberi kami kesempatan untuk berjumpa dengan Engkau, secara khusus lewat ibadah yang kami lakukan di saat ini. Dalam perjumpaan kami telah menerima kebenaran firman-Mu. Kami memohon dalam kekuatan-Mu, mampukanlah setiap kami untuk menyatakan dalam tindakan nyata kehidupan kami, supaya ada hidup yang kami jalani, kami menjalaninya menurut keinginan Tuhan, kehendak Tuhan bagi seluruh kehidupan kami, agar kami tidak hanya terus memohon kepada-Mu supaya Engkau memelihara, melindungi, melakukan kehendak dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam terang firman-Mu yang telah kami terima lewat perjumpaan kami dengan Engkau pada ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu membawa seluruh persembahan untuk kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Dalam terang firman-Mu juga Tuhan, setiap kami akan menjalani minggu kerja yang baru, yang adalah anugerah-Mu untuk setiap kami. Dalam terang firman-Mu juga kami akan melaksanakan retreat pembekalan bagi para pelayan firman GKI di tanah Papua, secara khusus kami yang berada di wilayah tempat. Tuhan, dalam penyerahan diri dan hidup yang dan pergilah ke dalam kehidupan pribadi dan rumah tanggamu. Nyatakanlah selalu kehendak Tuhan dan jadilah pelaku-pelaku firman yang hidup. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus, saat ini kekal sampai Maranatha. Amin.